Sahabatku, pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hari-harimu? Mungkin kamu mulai merasakan gairah yang sedikit meredup, energi yang tidak seprima dulu, atau bahkan tidur yang tidak lagi senyenyak masa muda. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang menempel, membuat langkah terasa lebih berat, pikiran jadi kurang jernih, dan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu sangat kamu nikmati pun ikut luntur. Kita semua tahu perasaan itu, bukan? Apalagi buat kamu yang usianya sudah menginjak kepala 6 atau bahkan lebih. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang bagaimana perasaan itu mempengaruhi mental kita, cara kita berinteraksi dengan orang-orang terkasih, dan bahkan impian-impian kecil yang masih ingin kita wujudkan. Pagi hari yang seharusnya disambut dengan semangat, malah seringkali dimulai dengan rasa lelah yang belum juga hilang. Mata masih terasa berat, badan pegal-pegal, seolah-olah semalaman kamu habis kerja keras padahal cuma tidur. Aktivitas sederhana seperti jalan-jalan pagi, berkebun, atau sekedar bermain dengan cucu yang dulunya bisa dilakukan dengan mudah, kini terasa seperti tantangan besar yang menguras tenaga. Kamu mungkin mulai berpikir, ini memang bagian dari proses menua, wajar kok. Tapi benarkah begitu? Apakah kita memang harus menerima begitu saja penurunan vitalitas dan energi sebagai takdir yang tak bisa dihindari? Atau adakah cara sederhana yang bisa kita coba untuk mengembalikan sebagian dari semangat dan kekuatan yang dulu kita miliki? Aku tahu banyak dari kita yang sudah mencoba berbagai cara, mulai dari suplemen ini itu, ramuan herbal yang katanya mujarab, sampai olahraga berat yang kadang justru bikin badan makin sakit. Kita mencari solusi yang kompleks, yang mahal, yang butuh upaya luar biasa, karena kita percaya bahwa masalah besar butuh solusi yang besar pula. Tapi, bagaimana jika aku bilang padamu, ada sebuah rahasia sederhana yang mungkin justru terlewatkan karena saking sederhananya. Sebuah rahasia yang tidak butuh biaya mahal, tidak butuh waktu khusus yang menyita, dan bisa mulai kamu praktekkan malam ini juga. Bayangkan saja, selama ini kita mungkin terlalu fokus pada apa yang harus kita lakukan saat bangun atau sepanjang hari untuk meningkatkan energi. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana jika kuncinya justru ada pada apa yang kita lakukan sebelum tidur? Ini adalah pertanyaan yang juga seringkali membuat banyak orang bingung. Mereka merasa sudah makan cukup, berolahraga, tapi kenapa ya kok tetap merasa lemas dan kurang bertenaga? Nah, disinilah letak masalah yang seringkali tidak kita sadari. Kita seringkali lupa bahwa tubuh kita bekerja keras bahkan saat kita sedang beristirahat, dan apa yang kita berikan pada tubuh sebelum ia bekerja lembur semalaman bisa sangat menentukan kualitas pekerjaannya. Aku ingat sekali, ada seorang teman, sebut saja Pak Budi. Usianya sudah 65 tahun. Dulu dia sangat aktif, hobi mendaki gunung dan bersepeda. Tapi beberapa tahun terakhir, Pak Budi mulai mengeluh. Bangun tidur rasanya badan kaku, sering merasa capek di tengah hari, dan yang paling parah, tidurnya jadi tidak nyenyak. Malam hari sering terbangun, kadang karena lapar, kadang karena gelisah. Akibatnya, paginya makin lemas, makin tidak semangat. Dia sudah mencoba mengurangi kopi, minum teh herbal, bahkan mencoba meditasi. Tapi hasilnya ya begitu-begitu saja. Wajahnya sering terlihat kuyu, senyumnya pun jadi jarang terlihat lepas. Istrinya sampai khawatir, takut Pak Budi jadi depresi. Kisah Pak Budi ini mungkin tidak asing di telinga kita, bukan? Banyak sekali pria di usia senja yang mengalami hal serupa, merasa terjebak dalam lingkaran setan kelelahan dan kurangnya vitalitas. Mereka ingin kembali bersemangat, ingin kembali aktif, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka merasa putus asa karena seolah-olah semua cara sudah dicoba, tapi hasilnya nihil. Masalah utamanya adalah tubuh kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, memiliki kebutuhan nutrisi dan istirahat yang berbeda dibandingkan saat muda.
proses metabolisme melambat, penyerapan nutrisi tidak seefisien dulu, dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri juga butuh dukungan ekstra. Jika kita tidak memberikan bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat, maka wajar saja jika mesin tubuh kita jadi sering mogok atau berjalan loyo. Kita seringkali mengira bahwa tidur adalah waktu pasif, di mana tubuh hanya beristirahat. Padahal, justru saat tidur itulah tubuh melakukan banyak sekali pekerjaan penting, seperti memperbaiki sel-sel yang rusak, memproduksi hormon, dan memproses informasi yang kita terima sepanjang hari. Jika pekerjaan ini tidak didukung dengan nutrisi yang cukup, bagaimana bisa tubuh fungsi optimal saat bangun? Ini seperti menyuruh pekerja bangunan membangun rumah tanpa menyediakan semen atau batu bata yang memadai. Hasilnya pasti tidak akan maksimal, bahkan bisa jadi ambruk. Nah, ini dia bagian yang bikin penasaran. Ternyata ada sebuah rahasia yang begitu sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luar biasa. Rahasia ini datang dari seorang ahli yang kredibel, Dr. Amarta. Beliau adalah seorang spesialis urologi yang selama ini fokus pada kesehatan pria, termasuk vitalitas dan kualitas hidup di usia senja. Dr. Amarta, dengan pengalamannya yang luas dan pemahamannya yang mendalam tentang tubuh manusia, menemukan bahwa banyak masalah vitalitas pada pria di atas 60 tahun berakar pada hal yang sangat mendasar, nutrisi dan tidur. Beliau tidak menyarankan obat-obatan mahal atau prosedur rumit. Justru, beliau merekomendasikan sebuah kebiasaan sederhana yang bisa mengubah segalanya. Penasaran kan? Apa sih rahasia Dr. Amarta ini? Oke, mari kita bongkar fakta ilmiahnya sedikit demi sedikit. Tapi jangan khawatir, bahasanya akan tetap santai dan mudah dimengerti kok. Seperti kita lagi ngobrol biasa. Jadi begini, tubuh kita ini ibarat sebuah pabrik yang bekerja non-stop. Bahkan saat kita tidur, pabrik ini tetap beroperasi, melakukan proses perbaikan, pembaruan sel, dan produksi energi. Nah, bayangkan kalau pabrik ini harus bekerja semalaman, tanpa pasokan bahan baku yang cukup, pasti hasilnya tidak akan maksimal, bukan? Itulah mengapa memberikan nutrisi yang tepat sebelum tidur itu penting banget. Saat kita tidur, tubuh kita memasuki fase perbaikan dan regenerasi. Ini bukan cuma soal memperbaiki otot yang pegal atau sel kulit yang rusak, tapi juga tentang memulihkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon, dan bahkan mengkonsolidasikan memori. Proses-proses vital ini membutuhkan energi dan bahan baku berupa nutrisi. Penelitian menunjukkan bahwa selama tidur nyenyak, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang sangat penting untuk perbaikan jaringan dan pemeliharaan massa otot. Selain itu, sistem kekebalan tubuh juga bekerja lebih keras saat kita tidur untuk melawan infeksi. Semua aktivitas ini membutuhkan protein, vitamin, dan mineral. Jika kita tidur dengan perut kosong atau hanya mengkonsumsi makanan yang minim nutrisi, tubuh kita akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan penting ini. Akibatnya, saat bangun, kita tetap merasa lelah dan tidak segar. Ibaratnya, baterai ponsel kita tidak terisi penuh semalaman karena kita lupa mencoloknya ke listrik atau listriknya mati di tengah jalan. Pasti paginya ponsel kita langsung lowbat kan? Begitu juga dengan tubuh kita. Selain itu, ada juga hubungannya dengan gula darah. Pernah dengar soal hipoglikemia nokturnal? Ini kondisi di mana kadar gula darah turun terlalu rendah saat kita tidur. Ini bisa terjadi kalau kita tidak makan apa-apa selama berjam-jam sebelum tidur. Apalagi kalau makan malamnya ringan banget atau sudah lama sekali. Gula darah yang terlalu rendah ini bisa memicu tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol yang justru bisa mengganggu tidur kita. Kita jadi mudah terbangun, tidur tidak nyenyak, dan paginya merasa sangat lemas dan pusing. Dengan mengkonsumsi sedikit makanan super sebelum tidur, kita bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam, mencegah penurunan drastis yang bisa mengganggu tidur dan energi di pagi hari. Ini bukan berarti harus makan besar ya, tapi cukup sedikit saja. Yang penting ada asupan nutrisi berkualitas. Kemudian, mari kita bicara soal metabolisme dan produksi energi. Makanan super yang Dr. Amarta rekomendasikan itu kaya akan makronutrien penting seperti protein dan lemak sehat, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Protein adalah bahan bakar utama untuk membangun dan memperbaiki otot serta jaringan. Lemak sehat seperti yang ada di selai almond
memberikan energi jangka panjang dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Sementara itu, vitamin B kompleks, magnesium, dan zinc yang sering ditemukan dalam makanan super berperan krusial dalam mengubah makanan menjadi energi di tingkat seluler. Tanpa nutrisi ini, proses produksi energi di dalam tubuh kita akan melambat, membuat kita merasa lesu dan tidak bertenaga. Bahkan, kesehatan usus juga punya peran besar loh. Yogurt misalnya adalah sumber probiotik yang baik. Probiotik ini adalah bakteri baik yang hidup di usus kita dan membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Usus yang sehat bukan hanya penting untuk pencernaan, tapi juga untuk penyerapan nutrisi, produksi beberapa vitamin, dan bahkan mempengaruhi suasana hati dan energi kita. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada koneksi antara usus dan otak yang disebut sebagai sombu usus otak. Jadi, usus yang sehat bisa berkontribusi pada tidur yang lebih baik dan energi yang lebih stabil. Keren kan? Siapa sangka kesehatan usus bisa berdampak sampai ke vitalitas kita. Intinya, saat kita memberikan nutrisi berkualitas sebelum tidur, kita sedang mengisi penuh tangki bahan bakar tubuh kita untuk proses perbaikan semalaman. Ini memastikan bahwa tubuh punya semua yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal, sehingga saat kita bangun, kita benar-benar siap untuk menghadapi hari dengan energi penuh dan pikiran yang segar. Jadi, ini bukan sekedar mitos, tapi ada dasar ilmiahnya yang kuat. Tubuh kita ini cerdas, ia tahu apa yang dibutuhkan. Tinggal kita saja yang perlu belajar untuk mendengarkan dan membelikannya. Nah, setelah kita paham kenapa ini penting, sekarang saatnya kita masuk ke solusi yang sudah ditemukan Dr. Amarta. Ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu, bukan? Siap-siap, karena solusinya ini benar-benar sederhana dan sangat mudah untuk kamu terapkan. Dr. Amarta dengan semua pengetahuannya menyarankan sesuatu yang mungkin terdengar terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Tapi percayalah, kesederhanaan inilah yang membuatnya begitu efektif dan bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Solusinya adalah konsumsi 1 sendok makanan super sebelum tidur. Ya, kamu tidak salah dengar, cuma 1 sendok, bukan makan besar, bukan juga ramuan aneh-aneh. Hanya 1 sendok makanan yang kaya nutrisi yang bisa kamu pilih dari beberapa opsi yang beliau rekomendasikan. Ini adalah kunci untuk menutrisi tubuhmu semalaman, memastikan pabrik di dalam tubuhmu punya cukup bahan bakar untuk bekerja optimal saat kamu terlelap. Kenapa 1 sendok? Karena ini jumlah yang pas, cukup untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanpa membebani sistem pencernaanmu. Ingat, kita tidak ingin makan berat sebelum tidur, karena itu justru bisa mengganggu tidur. 1 sendok ini ibarat snack kecil tapi padat gizi, yang akan bekerja diam-diam saat kamu bermimpi indah. Ini adalah strategi cerdas untuk mendukung proses alami tubuhmu tanpa harus mengubah seluruh pola makanmu secara drastis. Makanan super yang direkomendasikan Dr. Amarta pun tidak sulit dicari atau mahal. Beliau menyebutkan beberapa contoh yang sangat umum dan mudah didapatkan, seperti telur, selai almond, atau yogurt. Masing-masing punya keunggulannya sendiri, dan kamu bisa memilih sesuai selera dan ketersediaanmu. Kuncinya adalah nutrisi padat yang bisa dilepaskan secara perlahan sepanjang malam. Mari kita bedah satu persatu makanan super yang direkomendasikan ini, supaya kamu makin yakin dan semangat untuk mencobanya. Pertama, telur. Siapa yang tidak kenal telur? Makanan yang satu ini adalah juara dalam hal nutrisi. Telur seringkali disebut sebagai multivitamin alami karena kandungan gizinya yang lengkap. Dalam 1 butir telur, kamu bisa mendapatkan protein berkualitas tinggi yang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Protein ini penting banget untuk perbaikan sel dan otot selama tidur. Selain itu, telur juga kaya akan vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kolin. Kolin ini istimewa loh karena sangat penting untuk fungsi otak dan kesehatan saraf. Bayangkan, dengan 1 butir telur rebus atau telur orak-arik, ingat 1 sendok makan saja, kamu sudah memberikan asupan nutrisi yang luar biasa untuk tubuhmu. Jangan khawatir soal kolesterol, penelitian modern sudah banyak yang
menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam batas wajar tidak secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung pada kebanyakan orang sehat. Yang penting, cara pengolahannya juga sederhana, misalnya direbus atau diorak-arik tanpa terlalu banyak tambahan minyak atau bumbu yang berat. Telur ini juga sangat mengenyangkan tapi tidak membuat perut begah, pas banget untuk dikonsumsi sebelum tidur. Kedua, selai almond. Wah, ini favorit banyak orang. Selai almond bukan cuma enak, tapi juga super sehat. Sumber lemak sehat yang sangat baik, terutama lemak tak jenuh tunggal yang bermanfaat untuk jantung. Selain itu, selai almond juga mengandung protein, serat, vitamin E, antioksidan kuat, dan mineral penting seperti magnesium. Nah, magnesium ini adalah bintangnya untuk tidur. Magnesium dikenal sebagai mineral relaksasi yang membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi, 1 sendok makan selai almond murni, pilih yang tanpa tambahan gula atau minyak berlebihan ya. Sebelum tidur, bisa jadi tiketmu menuju tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan lebih segar. Kamu bisa menikmatinya langsung atau oleskan sedikit di selembar biskuit gandum utuh yang tipis, asalkan porsinya tetap 1 sendok makan saja. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut pasti akan jadi penutup hari yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ketiga, yogurt. Ini juga pilihan yang sangat baik, terutama yogurt plain atau Greek yogurt tanpa gula. Yogurt adalah sumber protein yang baik, kalsium, penting untuk tulangmu, dan yang paling penting, probiotik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, probiotik adalah bakteri baik yang menjaga kesehatan ususmu. Usus yang sehat berarti pencernaan yang lebih baik, penyerapan nutrisi yang optimal, dan bahkan bisa mempengaruhi suasana hatimu. Dengan usus yang sehat, tubuhmu bisa bekerja lebih efisien dalam memproduksi energi dan menjaga kekebalan tubuh. Yogurt juga mudah dicerna sehingga tidak akan membebani sistem pencernaanmu saat tidur. 1 sendok makan yogurt plain bisa kamu nikmati begitu saja atau tambahkan sedikit madu alami jika kamu suka rasa manis. Tapi ingat, sedikit saja ya. Pilihlah yogurt yang rendah lemak atau tanpa lemak jika kamu punya kekhawatiran soal asupan lemak. Ketiga pilihan makanan super ini punya satu kesamaan, mereka padat nutrisi dan mudah dicerna. Ini adalah kriteria utama yang membuat mereka sangat cocok untuk dikonsumsi sebelum tidur. Mereka akan memberikan asupan nutrisi yang stabil sepanjang malam, tanpa membuat pencernaanmu bekerja terlalu keras. Jadi, kamu bisa tidur nyenyak dan tubuhmu bisa fokus pada proses perbaikan dan regenerasi. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah cuma 3 itu saja? Bagaimana kalau aku bosan? Tentu saja tidak. Kamu bisa bereksperimen dengan makanan super lain yang memiliki profil nutrisi serupa, asalkan tetap dalam porsi 1 sendok makan dan mudah dicerna. Misalnya, biji chia yang sudah direndam sebentar atau sedikit keju cottage rendah lemak. Kuncinya adalah memilih makanan yang kaya protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, serta tidak mengandung gula tambahan yang tinggi atau bahan-bahan yang sulit dicerna. Fleksibilitas ini membuat kebiasaan ini jadi lebih mudah untuk kamu ikuti setiap hari. Ini adalah investasi kecil yang akan memberikan dividen besar untuk kesehatanmu. Dengan memberikan nutrisi yang tepat sebelum tidur, kamu sedang memberikan hadiah kepada tubuhmu untuk bekerja lebih baik. Kamu sedang memastikan bahwa setiap malam, tubuhmu punya semua yang dibutuhkan untuk memulihkan diri, sehingga setiap pagi, kamu bisa bangun dengan perasaan lebih segar, lebih berenergi, dan siap untuk menjalani hari. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan sederhana yang bekerja selaras dengan ritme alami tubuhmu. Jadi, siap untuk mencoba rahasia sederhana ini? Aku yakin kamu pasti akan merasakan perbedaannya. Sekarang, setelah kita tahu apa solusinya dan kenapa itu bekerja, saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis, bagaimana cara melakukannya. Ini bukan cuma tahu, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan kebiasaan baru ini ke dalam rutinitas harian kita dengan mudah dan tanpa beban. Ingat, kuncinya adalah kesederhanaan dan konsistensi. Tips praktis yang pertama dan paling penting adalah konsistensi. Kebiasaan ini perlu dilakukan setiap malam agar tubuhmu bisa merasakan manfaatnya secara penuh. Anggap saja ini seperti menyiram tanaman setiap hari. Kalau cuma sesekali, tanaman itu tidak akan tumbuh subur kan? Begitu juga dengan tubuhmu. Usahakan untuk menjadikannya bagian dari rutinitas tidur malammu. Mungkin setelah sikat gigi, sebelum membaca buku, atau setelah minum air putih terakhir. Pilih waktu yang
paling pas untukmu dan patuhi itu. Konsistensi adalah kunci utama untuk melihat hasil yang signifikan. Tips kedua adalah perhatikan porsi. Dr. Amarta dengan jelas merekomendasikan 1 sendok makanan super. Ini penting banget untuk tidak dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena kita tidak ingin membebani sistem pencernaan sebelum tidur. Makan terlalu banyak justru bisa membuat perut tidak nyaman, memicu refluks asam, dan akhirnya mengganggu tidurmu. 1 sendok makan sudah cukup untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanpa memicu respons pencernaan yang intens. Jadi, jangan tergoda untuk menambah porsi ya, meskipun rasanya enak. Ini adalah snack nutrisi, bukan makanan utama. Ketiga, tentukan waktu yang tepat. Berarti sebelum tidur itu maksudnya kapan? Idealnya, konsumsi makanan super ini sekitar 30-60 menit sebelum kamu benar-benar beranjak ke tempat tidur. Waktu ini cukup untuk tubuh mulai memproses nutrisi tanpa membuatmu merasa terlalu kenyang atau lapar saat tidur. Kalau terlalu mepet dengan waktu tidur, mungkin pencernaanmu belum sempat bekerja optimal. Kalau terlalu jauh, efeknya mungkin sudah berkurang. Jadi, atur waktu yang pas. Misalnya, kalau kamu biasa tidur jam 9 malam, coba makan 1 sendok superfood ini sekitar jam 8 atau 8.30 malam. Tips keempat, persiapan yang mudah dan cepat. Karena ini adalah kebiasaan malam hari, kamu pasti tidak mau repot dengan persiapan yang lama. Pilih makanan super yang memang mudah disiapkan. Telur rebus bisa direbus sekaligus beberapa butir untuk beberapa malam. Selai almond tinggal ambil dari toples. Yogurt juga tinggal sendok. Hindari makanan super yang butuh dimasak atau diolah rumit, karena itu bisa jadi alasan untuk tidak melakukannya. Semakin mudah, semakin besar kemungkinan kamu akan konsisten. Ingat, tujuan kita adalah membuat ini jadi kebiasaan yang tidak membebani. Kelima, dengarkan tubuhmu. Meskipun Dr. Amarta merekomendasikan telur, selai almond, dan yogurt, setiap orang itu unik. Mungkin ada salah satu yang lebih cocok untukmu dibandingkan yang lain. Atau mungkin ada hari di mana kamu lebih ingin telur, di hari lain lebih ingin yogurt. Jangan ragu untuk berganti-ganti atau memilih yang paling nyaman untuk perutmu. Jika kamu merasa salah satu dari mereka membuatmu tidak nyaman, misalnya intoleransi laktosa, untuk yogurt, pilihlah opsi lain yang lebih sesuai. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Keenam, pantau progresmu. Ini bagian yang seru. Untuk benar-benar melihat dan merasakan manfaatnya, coba deh catat bagaimana perasaanmu setiap pagi. Apakah kamu merasa lebih segar, tidurmu lebih nyenyak, punya lebih banyak energi di siang hari? Kamu bisa pakai buku catatan kecil atau aplikasi di ponselmu. Cukup tuliskan, tidur nyenyak, energi lumayan, atau bangun segar. Dengan memantau, kamu akan lebih termotivasi saat melihat perubahan positif yang terjadi. Ini juga bisa membantumu menyesuaikan jika ada yang perlu diubah. Ketujuh, jangan lupakan kebiasaan sehat lainnya. Meskipun 1 sendok makanan super ini adalah rahasia yang kuat, ia akan bekerja lebih optimal jika didukung oleh gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pastikan kamu tetap terhidrasi dengan cukup minum air sepanjang hari, melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur seperti jalan kaki, dan mengelola stres dengan baik. Semua ini saling berkaitan untuk menciptakan tubuh yang lebih bugar dan pikiran yang lebih tenang. Anggap saja 1 sendok superfood ini adalah booster yang melengkapi fondasi kesehatanmu yang sudah baik. Dengan menerapkan tips-tips praktis ini, kamu akan melihat bahwa kebiasaan sederhana ini tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga sangat efektif. Ini adalah investasi kecil dalam waktumu dan sedikit perhatian pada kebutuhan tubuhmu yang akan membawa perubahan besar dalam kualitas hidupmu. Siap untuk merasakan perbedaannya dalam 30 hari ke depan? Aku yakin kamu akan terkejut dengan hasilnya. Nah, sekarang sampailah kita pada bagian yang paling bikin penasaran, yaitu apa yang bisa kamu harapkan setelah mencoba kebiasaan sederhana ini. Bagaimana perubahan yang terjadi di dalam tubuhmu, dan bagaimana ini akan mempengaruhi kualitas hidupmu secara keseluruhan. Siap-siap, karena hasilnya bisa jadi sangat memuaskan dan jauh melampaui ekspektasimu. Dr. Amarta tidak menjanjikan keajaiban instan, karena tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki
memperbaiki diri, tapi beliau menjamin bahwa dalam waktu 30 hari, kamu akan merasakan peningkatan stamina yang signifikan, tidur yang lebih nyenyak, dan bangun pagi yang lebih segar. Ini bukan cuma teori, tapi sudah banyak yang membuktikan. Mari kita bayangkan perjalanan 30 hari ini seperti sebuah petualangan kecil untuk menemukan kembali vitalitasmu. Minggu pertama, hari ke-1 sampai ke-7. Di awal-awal, mungkin kamu belum merasakan perubahan yang drastis. Ini wajar kok, tubuhmu masih beradaptasi dengan asupan nutrisi baru sebelum tidur. Tapi, yang paling mungkin kamu rasakan adalah kualitas tidur yang sedikit membaik. Mungkin kamu jadi lebih mudah terlelap atau frekuensi terbangun di malam hari sedikit berkurang. Perutmu juga mungkin terasa lebih nyaman, tidak terlalu kosong atau terlalu penuh. Ini adalah fondasi awal yang penting. Jangan menyerah di minggu pertama ini, karena ini baru permulaan. Anggap saja ini adalah masa pemanasan di mana tubuhmu sedang mempersiapkan diri untuk perubahan yang lebih besar. Minggu kedua, hari ke-8 sampai ke-14. Memasuki minggu kedua, perubahan mulai terasa lebih nyata. Tidurmu akan menjadi lebih nyenyak dan lebih dalam. Kamu akan lebih jarang terbangun di tengah malam, dan jika terbangun pun, kamu bisa kembali tidur dengan lebih mudah. Paginya, kamu mungkin mulai merasakan sedikit perbedaan, bangun terasa lebih ringan, bukan lagi dengan rasa lelah yang membebani. Mungkin mata masih sedikit berat, tapi ada perasaan lebih baik secara keseluruhan. Energi di siang hari mungkin belum melonjak drastis, tapi kamu akan merasa tidak secepat lelah seperti biasanya. Ini adalah tanda-tanda positif bahwa tubuhmu sudah mulai merespons dengan baik. Minggu ketiga, hari ke-15 sampai ke-21. Di minggu ketiga ini, kamu akan mulai merasakan efek wow-nya. Bangun pagi akan terasa jauh lebih segar. Kamu tidak lagi merasa seperti diseret dari tempat tidur, melainkan lebih seperti terbangun secara alami, siap untuk memulai hari. Rasa lelah di pagi hari akan berkurang drastis, bahkan mungkin hilang. Stamina di siang hari pun akan meningkat secara signifikan. Kamu mungkin bisa melakukan aktivitas yang dulunya terasa berat dengan lebih mudah dan tanpa cepat merasa lelah. Jalan-jalan pagi jadi lebih jauh, berkebun jadi lebih lama, atau bahkan bermain dengan cucu jadi lebih energik. Pikiranmu juga akan terasa lebih jernih, fokus lebih baik, dan suasana hatimu pun ikut membaik. Ini adalah titik di mana kamu benar-benar akan merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidupmu. Kamu akan mulai merasakan kembali ke dirimu yang dulu, atau bahkan lebih baik. Minggu keempat, hari ke-22 sampai ke-30. Pada akhir bulan pertama ini, kamu akan melihat dan merasakan transformasi yang luar biasa. Peningkatan stamina dan vitalitas bukan lagi sekedar perasaan, tapi sudah menjadi bagian dari dirimu. Kamu akan bangun dengan energi yang berlimpah, siap menghadapi hari dengan senyum. Tidur nyenyak bukan lagi kemewahan, tapi sudah menjadi rutinitas harianmu. Kamu akan merasa lebih muda, lebih bertenaga, dan lebih bersemangat untuk menjalani hidup. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang mulai membuahkan hasil. Kamu tidak hanya mendapatkan kembali energimu, tapi juga meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Bayangkan saja Pak Budi, teman kita yang tadi. Setelah mencoba kebiasaan ini selama 30 hari, dia bercerita dengan mata berbinar. Dulu saya pikir ya, memang sudah saatnya loyo. Tapi sekarang saya merasa seperti kembali ke usia 50-an. Bangun pagi semangat, bisa jalan-jalan jauh lagi, bahkan mulai berpikir untuk mendaki gunung kecil. Tidur saya juga jadi nyenyak sekali, tidak pernah terbangun lagi di tengah malam. Senyum di wajahnya kini kembali lebar dan tulus. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa membawa dampak yang sangat besar. Lebih dari sekedar peningkatan energi dan tidur yang nyenyak, kebiasaan ini juga merupakan investasi kesehatan jangka panjang. Dengan memberikan nutrisi yang tepat secara konsisten, kamu sedang mendukung tubuhmu untuk tetap kuat dan sehat seiring bertambahnya usia. Ini bisa membantu menjaga kesehatan otot, tulang, otak, dan sistem kekebalan tubuhmu. Kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih sehat dan aktif. Ini bukan hanya tentang vitalitas hari ini, tapi juga tentang vitalitas di tahun-tahun mendatang. Jadi, jangan biarkan dirimu terjebak dalam lingkaran kelelahan dan kurangnya semangat. Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya, dan rahasianya sudah ada di tanganmu.
Ingat, usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana perasaanmu dan seberapa aktif kamu bisa menjalani hidup. Dengan 1 sendok makanan super sebelum tidur, kamu tidak hanya mengembalikan vitalitas dan energimu, tapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang lebih berkualitas, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita coba bersama dan rasakan sendiri keajaibannya. Yuk, mari kita jadikan ini sebagai permulaan baru, sebuah awal untuk kembali merasakan semangat yang mungkin sempat hilang. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan sprint, jadi nikmati setiap prosesnya. Jangan terburu-buru, tapi tetaplah konsisten. Ingat, setiap sendok makanan super yang kamu konsumsi sebelum tidur adalah sebuah janji kepada dirimu sendiri, sebuah komitmen untuk hidup yang lebih baik, lebih bertenaga, dan lebih bahagia. Kamu layak mendapatkan itu. Kamu punya potensi untuk merasakan vitalitas penuh, tidak peduli berapapun usiamu. Mari kita buktikan bersama bahwa rahasia kesehatan bisa jadi sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Bagaimana? Siap untuk memulai petualangan ini? Aku yakin kamu akan sangat senang dengan hasilnya. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu nanti ya. Kalau kamu sudah mencoba, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah. Ceritakan bagaimana 1 sendok makanan super ini mengubah pagimu, tidurmu, dan energimu. Pengalamanmu bisa menginspirasi banyak orang loh. Dan tentu saja, selalu ingat disclaimer penting ini. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika kamu punya kekhawatiran tentang perubahan pola makan atau suplemen. Kesehatanmu adalah yang utama.